Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali lagi di sini dalam kajian belajar ilmu kehidupan bersama saya Dewi Cinta. Kajian kali ini saya beri judul di antara dua telinga Anda. Saudara-saudaraku, walau sebelum tidur Anda telah bertekad bulat untuk bangun pagi, siapa yang menghambat Anda untuk bangun pagi? Hayo. Dan yang menghambat Anda untuk sholat subuh di masjid? Mengapa banyak orang tidak kunjung khusyuk ketika sholat? Mengapa selalu ada pikiran-pikiran lain yang terlintas di benak Anda ketika sholat? Siapa yang mengganggu kekhusyuan Anda? Siapa yang menghambat Anda untuk bersegera melakukan sesuatu yang Anda telah rencanakan? Siapa yang mempengaruhi Anda untuk membatalkan suatu keputusan yang telah Anda pikirkan dengan matang? Siapa? Hayo. Siapa yang menurunkan kembali semangat Anda yang sempat menggebu-gebu ketika mengikuti suatu seminar atau motivasi? Siapa yang mengganggu konsentrasi Anda ketika fokus pada suatu hal? Apa yang mengganggu Anda? Ayo, apa hayo? Nah, ini masih pertanyaan ya. Mari kita pikirkan jawabannya sambil menjawab pertanyaan ini. Pernahkah Anda punya rencana yang sudah matang atau cita-cita yang mulia namun tidak jadi dilaksanakan gara-gara Anda mendengar baik dari diri Anda maupun dari orang lain kalimat-kalimat seperti ini? Sudahlah, gak usah muluk-muluk, apa tidak terlalu cepat? Bagaimana kalau nanti rugi? Apa mungkin kamu bisa melakukannya? Dulu tanpa melakukan hal itu kita juga bisa berhasil. Sahabat-sahabatku, saya yakin jika Anda pernah mendengar kalimat-kalimat di atas lalu Anda terpengaruh dan mengikutinya, Anda tidak akan pernah meraih hasil yang Anda inginkan. Anda tidak akan pernah berhasil meraih mimpi-mimpi Anda. Mengapa demikian? Karena begitu Anda mendengarkan kata-kata atau kalimat-kalimat seperti itu, lalu Anda terpengaruh, Anda akan menjadi ragu-ragu melangkah, enggan untuk bertindak tanpa tindakan nyata. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, impian tinggal impian saja. Nah, ternyata kalimat-kalimat yang sering Anda dengar kemudian terekam di antara dua telinga Anda dan akhirnya mempengaruhi tindakan Anda. Itulah yang disebut dengan bisikan syaitan, yang dalam buku sering banyak orang mengatakan, atau mungkin banyak istilah-istilah lah ya. Bisikan-bisikan syaitan itu dia clear. Do you see what mean God? Syaitan bisikan kalimat-kalimat bervirus itu baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu ketika kalimat-kalimat bervirus di atas tiba-tiba terlintas benak kita, ya, terlintas di benak kita. Sedangkan secara tidak langsung yaitu ketika ada seseorang yang sengaja mengucapkan kalimat bervirus tersebut kepada kita. Jadi setan bisa menggoda langsung lewat pikiran kita, lewat dari bisikan telinga kiri dan kanan, bisa juga lewat lisan orang yang dihadapkan dengan kita. Makanya di sini kita harus peka, kata-kata itu bijak atau motivasi yang keluar dari
lisannya manusia itu kan tergantung ya sumbernya. Kadang dari diri kita sendiri pun kita berkecamuk berusaha untuk melawan pikiran atau mengendalikan pikiran. Dan setan ini pintar, dia cerdas. Makanya kalau kita mengandalkan ilmu, setan itu ilmunya di atas rata-rata manusia. Secerdas-cerdasnya manusia kalau dia mengandalkan ilmu dan dirinya itu tidak apa-apa dibandingkan setan. Setan sengaja membisikkan kalimat-kalimat bervirus itu agar Anda berhenti mengusahakan atau teraihnya mimpi-mimpi Anda, agar Anda menjadi orang yang biasanya yang tidak memberi manfaat kepada kehidupan di dunia ini. Ia mempengaruhi Anda dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama yaitu melemahkan jiwa Anda untuk melangkah ya, melemahkan jiwa Anda untuk melangkah. Bisikan-bisikan setan bisa membuat Anda takut, ragu-ragu, dan bimbang untuk mengambil keputusan tertentu, khawatir untuk mengambil tindakan yang tepat, tidak berani untuk melakukan langkah-langkah besar. Selain itu, karena diliputi keraguan-keraguan, biasanya Anda akan menunda-nunda sambil menunggu saat yang tepat. Rencana hanya tinggal rencana. Karena takut gagal, Anda sibuk untuk mengumpulkan bahan, mengumpulkan modal, tapi tanpa tindakan. Saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa ketakutan-ketakutan Anda itu hanyalah hasil dari bisikan-bisikan setan. Allah telah berfirman, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Orang yang musyrik Quraisy, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ali Imran surat 175. Bagaimana cara mengatasi rasa takut, fobia, dan keraguan-raguan serta kekhawatiran yang tidak berdasar? Kita akan membahasnya secara tuntas pada program kehidupan berlimpah, hidup berkah. Silakan daftarkan diri Anda sekarang juga di Dewi Cinta, ya, insya Allah berkah. Kedua, mengalihkan fokus Anda ketika Anda serius mengerjakan sesuatu, lalu tiba-tiba terdengar bisikan-bisikan setan. Biasanya Anda akan menghentikan pekerjaan Anda lalu memberikan perhatian kepada bisikan setan tersebut, sehingga aktivitas utama Anda teralih. Akhirnya Anda tidak akan pernah menuntaskan pekerjaan penting yang akan membawa Anda menuju impian-impian Anda. 3. Membatasi kemampuan diri Anda untuk maju, padahal seharusnya Anda bisa berkarya besar dan menghasilkan yang terbaik. Namun karena bisikan setan, Anda merasa tidak punya kemampuan untuk mengerahkan potensi terbaik Anda. Anda merasa selalu ragu, browsing internet terus-menerus untuk mengumpulkan strategi, sibuk untuk mempersiapkan diri, namun tidak ada realisasi. Akhirnya Anda hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, hidup tanpa ada karya yang nyata. Pernah kenal dengan orang seperti itu? Keempat, merendahkan diri Anda. Saya yakin Anda pasti pernah mendengar bahwa begitu Allah menciptakan manusia, menyuruh malaikat dan syaitan, jin atau iblis untuk bersujud. Siapa yang menuruti perintahnya, siapa yang melanggar? Ya, syaitan tidak mau bersujud karena merasa derajatnya lebih tinggi dari manusia, dan ia berjanji untuk terus-menerus menggoda manusia agar mengikutinya. Salah satu tanda-tanda keberhasilannya adalah ketika Anda merendahkan diri Anda sendiri. Di benak Anda atau dari mulut Anda keluar kata-kata, tim kita belum siap, aku tidak sanggup melakukannya, aku memang orang yang tidak mampu, aku benci wajahku ini. Apakah Anda pernah mendengar kata-kata seperti itu? Jika iya, berarti setan sedang menggoda Anda agar Anda merendahkan diri Anda, membatasi kemampuan Anda. Benarkah tim Anda belum siap? Mengapa Anda tidak melangkah saja sehingga tahu mana yang perlu diperbaiki atau mana yang perlu Anda tingkatkan?
Pernahkah Anda merasa siap untuk naik sepeda pertama kali? Betulkah Anda tidak sanggup atau tidak mampu? Adakah orang yang hebat ketika pertama kali melakukannya? Mengapa tidak berlatih dan terus belajar agar Anda sanggup? Adakah orang yang mungkin wajahnya lebih tidak menarik dari Anda, tapi ia berhasil? Apa yang terjadi dengan diri Anda ketika merasa wajah Anda kurang ini atau kurang itu? Anda pernah melihat wajah orang yang operasi plastik karena merasa ada yang kurang pada wajahnya? Maka cakep atau malah menakutkan? Ya, saya jadi takut melihat wajah palsunya. Kelima, membuat Anda bingung. Setan memberikan pilihan-pilihan lain yang bertentangan dengan rencana-rencana Anda. Pilihan-pilihan itu tampak terasa atau terdengar seperti masukan untuk Anda. Namun, saking banyaknya masukan yang Anda terima malah membuat Anda kebingungan mau pilih yang mana. Anda menjadi bimbang mau pilih yang mana. Anda juga bimbang ya, bimbang, ragu, bingung gitu kan, karena setan udah membisikkan banyak-banyak seolah-olah motivasi untuk diri Anda. Apakah Anda terus melangkah atau terdiam atau membuat rencana lain? Akhirnya karena Anda semakin bingung, Anda tidak membuat keputusan apa-apa. Akhirnya Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tidak kemana-mana untuk meraih impian Anda. Apakah Anda pernah punya pengalaman bingung karena terlalu mendengarkan banyak pendapat tentang rencana-rencana Anda? Ya, jawabannya. Itu dia maksud saya. 6. Mencari waktu Anda. Tahukah Anda bahwa modal utama seorang manusia di muka bumi ini adalah waktu yang masih dimilikinya? Dengan mengikuti bisikan setan, Anda menjadi suka menunda-nunda, yang berarti Anda telah menyia-nyiakan waktu yang telah Allah anugerahkan kepada Anda untuk berkontribusi besar bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Pernahkah Anda menyesali sesuatu karena Anda tidak segera mengambil tindakan nyata ketika Anda mendapatkan suatu ide? Ya, setan telah mencuri waktu Anda sehingga Anda menjalani hidup hanya dengan menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Ketujuh, memberikan keyakinan palsu. Misalnya Anda meyakini bahwa untuk memulai sesuatu diperlukan modal atau uang, padahal kenyataannya yang diperlukan pertama kali adalah bukan uang, tetapi ide yang dilaksanakanlah yang akan menghasilkan uang. Keyakinan bahwa untuk memulai sesuatu harus dengan uang adalah keyakinan palsu. Atau Anda meyakini bahwa diperlukan pengalaman agar sukses membangun bisnis. Pertanyaan saya, kapan Anda akan mulai kalau masih harus menunggu berpengalaman? Tidak akan pernah memulai, kan? Itulah keyakinan palsu. Ternyata untuk memulai sesuatu tidak diperlukan pengalaman, yang diperlukan adalah keberanian, melangkah, dan kemauan keras untuk terus belajar sehingga Anda betul-betul mampu untuk menjadi master pada bidang atau bisnis Anda. Apakah Anda bisa mengidentifikasi keyakinan-keyakinan palsu yang lain? Anda boleh mengidentifikasi sesuai dengan pengalaman pribadi Anda. Misalnya, keyakinan palsu apa yang sehingga Anda merasa tidak mampu berbicara di depan umum? Keyakinan palsu apa yang masih tertanam di benak Anda sehingga Anda merasa minder? Keyakinan palsu apa yang membuat Anda merasa tidak sempurna? Keyakinan palsu apa saja yang membuat diri Anda merasa tidak mendapatkan peluang? Keyakinan palsu apa saja yang melekat pada diri Anda sehingga Anda merasa enggan untuk menjual? Oke. Untuk
kisah atau cerita motivasi selanjutnya nanti di episode berikutnya ya. Di sini untuk saudara-saudara semua, lebih semangatlah untuk berjuang, karena keberanian dan tekad kalian itulah kesuksesan. Jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah takut untuk maju, jangan pernah takut untuk berjuang. Sekian dulu dari saya, mohon maaf atas kehilafan tingkah laku dan tutur kata apabila ada yang salah. Semoga Allah selalu memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.